Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, dan hari ini kita akan membahas tentang sengketa wakaf dan solusinya. Penasaran kan apa aja yang mau dibahas? Yuk simak sampai akhir. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sengketa wakaf. Kemudian kedua, apa sih penyebab dari sengketa wakaf tersebut? Dan yang ketiga, kita akan membahas solusi dari sengketa wakaf tersebut. Langsung saja masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian sengketa wakaf. Sengketa wakaf itu berasal dari bahasa yang lain disebut konflik atau memperebutkan. Nah, kemudian menurut istilah, sengketa wakaf adalah sebagai proses konflik antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu harta wakaf. Intinya, bila ada dua pihak atau lebih yang saling memperebutkan harta wakaf, maka itu disebut dengan sengketa wakaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyebab sengketa wakaf. Penyebab yang pertama yaitu harta wakaf belum tersertifikasi. Pada umumnya masyarakat di Indonesia masih menggunakan metode lama, yaitu masih banyak yang dilakukan atas dasar rasa saling percaya. Nah, kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah wakaf tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf, penyelesaiannya akan menemui sebuah kesulitan yang rumit, khususnya dalam hal pembuktian. Selanjutnya yaitu wakaf diminta kembali oleh ahli waris wakif. Nah, mereka atau ahli waris ini kurang suka atau kurang mendukung perbuatan wakaf waris. Akibatnya, ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris ini mencoba merebut kembali harta yang telah diwakafkan atau ingin mengurangi harta yang telah diwakafkan dengan berbagai alasan, misalnya harga tanah naik atau kebutuhan ekonomi yang mendesak dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh nazir. Nah, nazir ini bisa berbentuk perorangan atau lembaga, dan biasanya nazir yang memperebutkan harta wakaf ini adalah nazir yang tidak amanah. Nah, ini bisa menjadi sebuah problematika apabila nazir ini tidak amanah sehingga dapat menyelewengkan harta yang telah diwakafkan. Kemudian solusi apabila terjadi sengketa wakaf ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 62 Nomor 41 Tahun 2004, yakni apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian yang pertama yaitu melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak terjadi titik temu, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat merupakan hal yang diutamakan dan paling dianjurkan. Kemudian penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase itu memiliki perbedaan, yaitu dalam mediasi tidak bisa memberikan sebuah putusan, sedangkan arbitrase atau atriber itu bisa memberikan sebuah putusan yang mengandung win-win solution. Dan apabila itu tidak tercapai sebuah titik temu, maka penyelesaian melalui pengadilan, yaitu para sengketa itu mengajukan banding kepada pengadilan yang nantinya pengadilan akan memberikan putusan. Demikianlah presentasi dari saya, dan saran dari saya yaitu yang pertama, sebaiknya harta yang ingin diwakafkan itu disertifikasi terlebih dahulu, sehingga apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf atau harta wakaf, penyelesaiannya tidak menemui sebuah kesulitan, dan khususnya dalam hal pembuktian.
Dan yang kedua yaitu apabila terjadi sengketa wakaf, maka sebaiknya penyelesaian yang paling diutamakan yaitu melalui musyawarah atau perdamaian. Karena dengan perdamaian akan bisa lebih mendekatkan dan juga bisa merajut kembali hubungan yang retak akibat sengketa wakaf tadi dan menjadi lebih baik lagi. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal